Selamat siang semuanya, saya harap semua baik-baik saja dimanapun berada. Ada 4 poin yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai teknik pengambilan sampel. 1. Pengertian teknik pengambilan sampel. Yang kedua, jenis teknik penentuan sampel. Yang ketiga, pemilihan jenis teknik penetapan sampel. Dan yang terakhir 4, tujuan teknik pengambilan sampel. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian teknik pengambilan sampel. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Poin berikutnya yaitu jenis teknik penentuan sampel. Jenis ini dibedakan menjadi dua, yang pertama teknik pengambilan acak dan yang kedua teknik pengambilan secara tidak acak. Pada teknik pengambilan acak terdapat 5 poin. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel. Kerangka sampel adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen populasi beserta informasinya. Elemen populasi dapat berupa benda atau makhluk hidup yang bersifat nyata dan dapat diidentifikasi untuk dijadikan objek sampel. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Sampel sistematis seringkali menghasilkan kesalahan sampling yang lebih kecil disebabkan anggota sampel menyebar secara merata di seluruh provinsi. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional, sehingga setiap strata harus terwakili dalam sampel. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area. Merupakan metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok atau klaster, sehingga unit yang terpilih menjadi sampel bukan individu namun kelompok individu yang telah tertata. Poin yang terakhir yaitu area sampling atau sampel wilayah bertingkat adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, salah satu kunci yang perlu diketahui adalah adanya beberapa metode sampling berbeda yang digunakan. Teknik berikutnya yaitu teknik pengambilan sampel secara tidak acak. Terdapat 6 jenis teknik pengambilan sampel secara tidak acak. Yang pertama ada purposive sampling. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif terhadap suatu populasi. Yang kedua ada snowball sampling. Adalah metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran ilegal. Poin yang ketiga yaitu accidental sampling. Teknik ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek, seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Biasanya disebut sebagai convenient sampling karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Peneliti hampir tidak memiliki kewenangan untuk memilih elemen sampel, dan ini murni dilakukan berdasarkan kedekatan dan bukan keterwakilan. 4. Kuota sampling. Apabila ingin menggunakan metode ini, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Yang kelima yaitu teknik sampel jenuh. Teknik ini menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun keduanya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Poin yang terakhir yaitu sampling sistematis. Merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Poin berikutnya yaitu C. Pemilihan jenis teknik penetapan sampel. Dalam menentukan sampel diperlukan tahapan penetapan sampel. Tahapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah 1.
mendefinisikan populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Dan poin terakhir yaitu D, tujuan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan.